Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Tanituga. Saya berasal dari Flores. Eh, Orang tua saya eh, merantau Kalimantan dan saya besar di Tanah Rantau. Dan sekarang saya ada di sini nih, di Surabaya. Eh, tapi bukan itu teman-teman yang saya mau cerita. Oh ya, ini channel pertama saya teman-teman. Maksudnya video pertama saya. Video pertama saya untuk bergabung di YouTube. Eh, Hari ini saya bahagia banget teman-teman. Bahagia banget. Karena apa? Selama ini saya bekerjanya itu kan tidak tetap teman-teman. Saya bekerja tidak tetap. Eh, Ya, apa saja saya kerjakan. Karena namanya juga orang perantauan teman-teman. Eh, karena saya juga awalnya dulu bisa sampai di Surabaya ini karena saya kuliah teman-teman. Saya kuliah sambil bayar sendiri. Jadi kuliah sambil bekerja. Nah, soalnya apa? Kalau saya mengandalkan orang tua, kan nggak mungkin teman-teman. Orang tua saya itu orang tua tidak mampu. Jadi kalau saya mengandalkan mereka, saya tidak akan pernah maju. Seperti itu. Satu motivasi yang bisa saya untuk sampai bertahan sampai detik ini, sampai saya wisuda, itu satu motivasi dari bapak saya teman-teman. Tapi sekarang beliau sudah almarhum. Sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Apa motivasinya teman-teman? Tahu nggak? Paling teman-teman, jika ada di posisi saya, bisa saja teman-teman murka, bisa saja teman-teman itu kabur dari rumah, atau bisa saja teman-teman down, tapi tidak pada saya teman-teman. Tahu nggak bapak saya bilang apa sehingga saya bertahan dan saya buktikan kepada dia saya bisa. Tahu nggak teman-teman? Bapak saya tuh pernah bilang begini sama saya. Kamu itu anak pembawa sial. Bayangkan. Kata-kata begitu coy. Kata-kata begitu. Kamu anak pembawa sial. Bayangkan. Bagaimana perasaan kamu ketika ayah kamu, orang yang seharusnya menyayangi kamu, memberi motivasi kamu, tetapi dia memberi kata-kata seperti itu teman-teman. Oh, luar biasa teman-teman. Pasti kecewa, sakit hati. Tapi apa teman-teman? Saya tahu cara bapak saya memberi motivasi saya itu beda sama orang-orang lain. Namanya juga orang timur teman-teman. Bapak saya kalau memberi motivasi, yang pertama teman-teman. Ketika saya malas belajar nih, ketika dulu saya malas belajar, saya dipukul teman-teman. Yang kedua, dia pernah bilang sama saya ketika saya sementara tidur teman-teman. Dia bilang begini, nah, cukup bapak saja yang pegang cangkul. Kamu kalau bisa pegang komputer, jangan kayak bapak. Bayangkan. Kata-kata itu sampai sekarang teman-teman masih ada di ingatan saya dan tidak mungkin saya lupakan itu. Dan yang kedua teman-teman, ini yang paling parah. Karena saya malas ke sekolah ketika itu teman-teman. Ketika saya di SD, saya dibilang begini, kamu anak pembawa sial kamu. Bayangkan. Tapi puji Tuhan, dengan kata-katanya itu saya simpan terus di memori saya, tapi saya tidak dendam teman-teman. Justru saya menganggap suatu cacian itu dari bapak saya, orang yang sangat saya cinta itu, sebagai pemacu motivasi saya. Ya, setiap orang kan beda-beda ya teman ya. Orang-orang itu dapat motivasi bekerja untuk mencapai sesuatu kan ada latar belakangnya teman-teman. Ada tujuan yang dicapai, bisa saja seperti itu, atau karena seperti saya, karena dihina gitu loh. Dihina. Tapi ya puji Tuhan teman-teman, saya bisa. Dan puji Tuhan, saya sudah lulus di tahun 2014 teman-teman. 2013 saya tamat di kampus Tesia. Nah, tahu nggak teman-teman? Yang paling saya bahagia pada hari ini, tahu nggak? Setiap orang kan kalau setelah lulus kuliah pasti pengen mendapatkan pekerjaan yang bagus di kantor. Pasti kan kayak gitu teman, berharap kayak gitu. Puji Tuhan teman-teman, saya setelah lulus itu saya sempat bekerja sana kemari, uh, tidak karuan lah, pokoknya bekerja. Yang penting saya pikir tuh bagaimana caranya saya sekarang uh,
Oke lah, saya tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan posisi yang saya inginkan, tapi pada saat ini bagaimana caranya supaya saya mendapat ilmu dulu gitu loh. Karena apa? Di tanah Jawa, coy, di tanah Jawa ini, kalau kita cuma modal ijazah, nggak mungkin. Dan itu nggak mungkin. Karena apa? Saingan kita. Yang pertama tuh, orang-orang yang sekolah kejuruan, saingan kita. Habis itu orang-orang yang sudah berpengalaman, meskipun dia pendidikannya rendah, tapi dia sudah punya pengalaman, teman-teman. Daripada kita, orang biasanya teman-teman, ya, kalau sudah lulus kuliah ya teman-teman ya, pasti gengsi ya. Kalau umpama dapat posisi itu dan mintanya ketika di interview, pasti mintanya gajinya tinggi-tinggi. Otomatis kalau perusahaannya memilih ya, ngapain sih saya gaji sarjana, dia masih belum tahu apa-apa tapi minta gaji yang tinggi, mendingan saya pekerjakan seorang anak SMA yang sudah tahu kerjaannya, gajinya juga tidak masalah, rendah. Pasti mikirnya kayak gitu teman-teman, berdasarkan keahlian gitu. Jadi ya oleh sebab itu teman-teman, pada saat itu udahlah saya kerja sana kemari ya, tidak karuan. Tapi puji Tuhan teman-teman, ini juga berkat doa dari mama saya, doa dari pacar saya di Jakarta teman-teman, uh, doa dari kakek nenek saya di kampung di Flores, dan puji Tuhan teman, hari ini saya bahagia banget, sangat bahagia. Tahu kenapa? Ini teman-teman, saya sudah diterima di Bank BCA. Saya sudah diterima di Bank BCA. Puji Tuhan teman-teman. Saya juga pada kesempatan ini juga teman-teman, di video saya ini yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BCA yang sudah mempercayai saya, yang sudah terima saya, yang mengizinkan saya untuk bergabung di BCA gitu. Makanya saya bahagia banget hari ini. Setelah saya dapat lamaran ini teman-teman, orang yang pertama saya telepon itu, teman-teman pasti tahu, mama saya. Karena apa teman-teman? Mama saya tuh apa ya? Sekarang kan sebatang karang ya. Maksud sebatang karang karena hidup sendirian dia. Di sana dia tinggal sama adik saya. Karena dia selama ini yang memberi saya motivasi. Saya sempat untuk tidak lanjut kuliah, tapi berkat beliau memberi saya motivasi, akhirnya saya bisa kuliah lagi, lanjut kuliah. Ini teman-teman, ini saya bersyukur banget saya bisa gabung di BCA. Saya sudah telepon mama saya tadi, mama saya tuh bahagia banget, dan saya rencana ya teman-teman, gaji pertama saya ini saya mau berbagi kepada orang-orang di sekitar saya, terutama saya rencananya sih mau bagi-bagi sama kayak tukang becak gitu teman-teman, kayak beli nasi bungkus lah sebagai gaji pertama saya, sebagai apa, ucapan syukur kepada Tuhan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, karena apa teman-teman, kita berbagi itu menurut saya itu lebih bagus daripada apa yang kita dapatkan, motivasi yang kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi sesuatu. Kenapa kita tidak ceritakan seperti itu? Oke teman-teman, terima kasih. Salam dari saya, Emmanuel Tani Tuga. Dadah.